Dan saya sudah sering mengatakan walinya sufi itu soleh-soleh Pak, pakai serban, mungkin pakai kopiah, penampilannya soleh lah. Itu wali sufi. Ada wali namanya wali majzub, kayak Wan Sekhan. Jadi Wan Sekhan itu bukan sufi, jangan disebut beliau sufi, enggak, dia enggak sufi. Maka tidak ada tarekat sufi yang membuat orang seperti Wan Sekhan. Itu namanya wali majzub. Wali yang kolbunya, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran ya seperti orang gila, tapi bukan gila. Yang faham nggak akan nyebut lebih gila. Dan harus diluruskan, Wan Sekhan bukan sufi, bukan wali sufi, tapi dia wali majzub. Jadi kalau ada orang menuduh, ini wali sufi ini gila, dia nggak ngerti sufi itu apa. Wali sufi itu kayak Abah Anom, Tajul Arifin, ya. Kayak Abah Sekumpul, kayak Mbah Asrori dan ayahnya Mbah Ishak. Mbah siapa lagi nih? Mbah Ahmad Sukanta di Banten. Nah, itu wali sufi namanya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu wali sufi, rapih, nggak abrakan. Kalau wali majzub ya abrakan Pak, dan itu bukan sufi, tidak bisa ngangkat murid, cuma bisa ada orang khidmah kepada dia, dia dapat berkah, tapi itu bukan kurikulum tasawuf. Buka kitab ini nggak ketemu namanya wali majzub, bisa dijadiin guru, nggak ada. Jadi seperti Wan Sekhan itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursyid. Beliau asik dengan mahabbahnya, nggak bisa. Gimana orang mau berguru kepadanya? Jadi itu bukan wali apa sufi, tapi wali apa? Wali majzub. Terus yang ketiga ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya dengan cara melakukan, menzahirkan hal-hal yang membuat orang mencelaknya, disebut wali malamatiyah. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Suhrawardi, kitabnya Awariful Ma'arif, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disepakati ketasawufannya, kesufiannya. Malamatiyah ini kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya, baru dia tunjukkan baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa kayak kita-kita ini, dia tunjukin yang aneh-aneh Pak, yang kira-kira kita nggak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini gitu, masa si wali pakai celana pendek misalnya gitu Pak. Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Ibnu Athaillah, subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri al-bashariyah. Sungguh hebat Allah, Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa sisi manusiawi. Kadang dagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir Grab, siapa tahu, wallahu alam. Bukan berpenampilan kayak kiai, kayak ustadz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiai. Kalau majzub ya suka-suka dia abrakan. Wali malamatiyah seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat Pak di depan Nabi Musa, benar gak? Maka antum gak akan kuat ketemu wali malamatiyah, bisa kafir, mending gak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini, wali-wali ini kan susah diketahui. Dan besar kemungkinan wali al-ghaus di akhir zaman nanti malamatiyah. Nabi Musa aja gagal Pak, tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah. 3 kali dia ingkar, bener gak? Nabi Musa bisa ingkar, loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa. Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima, tidak membantu rohani kita, kita bisa nggak kenal-kenal tuh sama wali malamatiyah ini.
Wali Malamatiyah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil, bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun, bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan, bertambah ujubnya, bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu, supaya orang tidak mengkultuskan dia, Wali Malamatiyah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya, supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya, disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu Malamatiyah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si Malamatiyah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya, baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita nggak tahu ya. Dan di akhir kata Imam Zarruq, definisi sufi ini tasawuf itu banyak. Tablugh nahwal alfain. Beda imam, beda pengalaman. Kira-kira ada sekitar 2000 definisi tasawuf. Namun semuanya berpulang kepada satu hal. As-sidqut tawajjuh ilallah. Kesungguhan, kejujuran, kebenaran bertawajuh menghadapkan diri kepada Allah. Jadi itulah awal dari doa iftitah, wajjahtu wajahiyah. Itulah tasawuf. Supaya mencapai wajjahtu bisa jutaan cara. Itulah namanya tarekat sufi. Jadi tarekat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajjahtu wajahiyah. Tadi waktu baca doa iftitah nyambung nggak kepada Allah? Enggak kan? Karena belum punya torikotnya. Ya, belum punya sidqut tawajuh. Lisannya ngomong, kolbunya nggak ngikut. Yang disebut sidik, lisan mengatakan wajah tuh, kolbunya langsung berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan itu kata beliau, apapun kata orang tentang kezindikan tasawuf itu bersumber dari kebodohan mengenai hakikat tasawuf. Ya, jadi tolong sama-sama kita luruskan pemahaman ini.